Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustadz Abdul Mu'ti dan juga segenap pengurus Masjid Al-Irsyad. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan suatu ketika ada salah satu nabi dari nabi Bani Israel. Mereka atau dia lagi jalan di satu kampung. Kemudian Nabi ini melihat satu batu dalam keadaan mengeluarkan air yang begitu banyak. Batu cuma mengeluarkan air. Kalau sumber kita nggak heran ketika mengeluarkan air. Ini ada batu tiba-tiba mengeluarkan air yang cukup luar biasa. Ketika Nabi ini, ada riwayat bahwa Nabi Musa, Nabi Musa, ada riwayat mengatakan Nabi Musa. Maka ketika Nabi ini melihat batu yang mengeluarkan air begitu banyak, fata'ajjaba minhu, heran. Nabi ini heran ketika melihat batu mengeluarkan air yang begitu banyak. Di tengah-tengah keheranannya Nabi ini, batu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa berbicara. Ya, semuanya itu apa katanya Allah Subhanahu? Ketika batu itu berbicara, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika gajah berbicara, itu memang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbicara, itu pun karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kekuatan apapun. Maka ketika Nabi ini heran, batu ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasih berbicara di hadapan Nabi tersebut. Apa kata batu?
Mullu sami'tu qaulahu ta'ala wa quduhan nas wal hijarah. Wahai Nabi Allah, kata batu, ketika aku mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakunya neraka jahanam itu terbuat dari batu dan manusia. Allah, bagaimana batu menangis? Batu menangis ketika mendengarkan bahwasanya bahan bakunya neraka itu terbuat dari manusia dan batu. Fa ana abki min khaufihi. Wahai Nabi, aku takut. Jangan-jangan aku termasuk batu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan bakunya api neraka. Batu menangis. Batu dengan manusia tentunya lebih mulia daripada manusia. Batu nggak punya akal, sedangkan manusia punya akal. Nabi Muhammad mengkhabarkan terhadap diri kita bagaimana kelak di yaumil qiyamah azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa yang begitu pedih yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melampaui batas berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu menangis, takut jangan-jangan dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahan baku neraka. Maka Nabi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar batu tersebut Allah selamatkan dari bahan baku neraka yang akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu ini Allah selamatkan dari dijadikannya bahan baku api neraka. Kemudian sudah ditinggallah oleh Nabi ini. Nabi berjalan, melanjutkan perjalanan. Cuma beberapa waktu Nabi ini kembali melewati tempat yang ada batu mengeluarkan air banyak. Dilihatnya batu tersebut kembali mengeluarkan air. Heran Nabi tersebut. Ditanya, wahai batu, kenapa engkau masih menangis? Bukankah engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dijadikannya engkau bahan baku neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka batu ini kemudian mengatakan, wahai Nabi Allah, dulu aku menangis. Dulu aku menangis mengeluarkan air yang begitu banyak dari batuku, dari tempatku, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan aku dijadikan bahan baku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau doakan aku kepada Allah, engkau mintakan aku kepada Allah agar aku diselamatkan oleh Allah menjadi bahan bakunya api neraka, maka sekarang, kata batu, ini merupakan buka usukri wasurur. Ini tangisan syukur, gembira, tangisan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkannya dia, dijadikannya bahan baku api neraka Allah Subhanahu wa taala. Batu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah diri kita ini banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab nikmat-nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita tidak terbilang begitu banyaknya. Dan nikmat yang paling luar biasa, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita
kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita enggak meminta kepada Allah. Kita enggak berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Namun kita dilahirkan procot langsung menjadi umat Nabi Muhammad. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu. Sehingga ketika umat Nabi Muhammad ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu, berapa banyak mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad." Wahai Tuhanku, jadikanlah aku menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa meminta kepada Allah agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya umat Nabi Muhammad, begitu dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad SAW. Tiada lain berkat Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak keluar dari akhlak Nabi Muhammad sallam. Di antara akhlak Nabi Muhammad yaitu beliau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun harus pandai bersyukur kepada Nabi Muhammad dengan menjaga akhlak Nabi Muhammad sallam. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dia selalu memuliakan orang yang lebih tua darinya. Bagaimana Nabi Muhammad tegas, ada 3 perkara barang siapa yang di dalam dirinya ada salah satu 3 perkara ini, dia termasuk orang munafik. Apakah itu? Yaitu dia tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya, menganggap dia lebih mulia darinya, menganggap dia lebih baik darinya, menganggap dia lebih pengalaman darinya, sehingga dia tidak memuliakan orang yang lebih tua darinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Yunadi yaumal qiyamah liyakum al-hammaduna fatakumu zumratun." Kelak di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata seruan, hendaklah orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah, ahli berterima kasih kepada Allah untuk bangkit atau berdiri. Maka satu kelompok yang sangat sedikit ketika disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit, maka bangkit. Inilah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur bukan hanya kepada Allah. Bukan hanya bersyukur kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada siapapun yang berjasa dalam kehidupan ini. Kepada ibu kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya. Sampai-sampai Allah katakan, "Anishkurli wali walidek." Hendaklah engkau berterima kasih kepada aku. Setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk berterima kasih kepada Allah, baru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada ibu kita, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka siapapun yang pandai bersyukur kepada Allah, namun ia tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka sia-sia terima kasihnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka siapapun dirinya, ketika mempunyai jasa, mempunyai
kebaikan terhadap diri kita, maka wajib kita hukumnya untuk berterima kasih kepada orang tersebut.